mental yang tahan banting. Haleluya. Berapa banyak di sini punya mental yang tahan banting? Demi nama Tuhan, kita semua punya mental yang tahan banting. Sebelumnya kita baca satu ayat saja, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi yang menjaga keselamatan kita sudah jelas bukan kita sendiri, melainkan Yesus Kristus Tuhan kitalah tahankan keselamatan kita. Bahkan Dia yang terus-menerus menguduskan kita, memastikan roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, tak bercacat celah pada kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Kita semua, saya percaya, kalau Anda sudah hidup cukup lama, kita hidup di zaman yang penuh dengan tekanan. Banyak tuntutan, baik itu tuntutan keluarga, tuntutan pekerjaan, tuntutan relasi, tuntutan pelayanan. Belum lagi kita harus berurusan dengan tekanan dari luar, medsos, berita, di media massa, media online, dan lain sebagainya. Dan karena begitu banyak pressure di dalam kehidupan kita yang harus kita urusi, yang harus kita pedulikan, tidak sedikit dari kita yang mengalami kelelahan, baik itu secara fisik maupun secara mental. Sebagai orang percaya, Anda dan saya dipilih untuk memiliki mental yang tahan banting. Yang sepakat katakan amin. Apa itu mental yang tahan banting? Yaitu mental yang sehat, mental yang kuat, mental yang tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Dan sudah jelas dikatakan di ayat yang tadi kita baca sama-sama, bahwa Tuhan bukan hanya peduli dengan roh kita, melainkan Dia juga peduli dengan jiwa kita, Dia peduli dengan tubuh kita. Karena itu yang namanya kesehatan mental adalah bagian penting dari kehidupan rohani kita. Nah, inilah yang kita akan belajar di dalam kebersamaan kita pagi menjelang siang hari ini. Apa itu mental health? Klik. Kesehatan mental itu seperti apa dan bagaimana kita bisa memiliki kesehatan mental yang baik. Mental health adalah keadaan sejahtera di mana seseorang dengan sadar mampu untuk apa? Ada 4 hal. Klik. Yang pertama, orang itu mampu bekerja secara produktif. Dia mampu untuk tekun. Dia bisa bertanggung jawab. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Kalau Anda seorang yang rajin, Anda punya motivasi untuk bekerja dengan baik, itu artinya Anda punya mental yang sehat. Tapi kalau Anda malas-malasan, mudah menyerah, gampang frustrasi dan meninggalkan tanggung jawab Anda, mental Anda belum sekuat yang seharusnya. Yang kedua, orang yang punya mental health adalah dia mampu untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan sehat. Orang ini mampu mengelola pikiran, emosi, dan tindakannya dengan baik, dan tidak merusak diri sendiri ataupun orang lain. Kalau kerjaan Anda hanya merusak hidup orang lain, mental Anda bukan mental yang sehat. Orang yang bermental sehat, dia mampu berkontribusi dalam komunitas.
di mana Anda ditempatkan. Partisipasi aktif dan positif di dalam komunitas, memberi dukungan, suka bekerja sama dengan orang lain, menjadi berkat bagi sesama kita, terutama mereka yang membutuhkan. Ada satu contoh yang luar biasa di dalam Alkitab kalau Anda membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 42, di sana ada seorang bernama Dorcas, bernama Tabita, yang hidupnya begitu menjadi berkat bagi sesamanya. Dia suka bikin pakaian, dia suka bikin baju, dan dia bagi-bagikan kepada orang-orang di sekitar kehidupannya. Sampai-sampai ketika dia mati, semua orang merasa kehilangan. Kalau Anda mati, orang-orang nyukurin atau menyesal Anda mati? Itu kan pertanyaannya. Dorcas ini mati, semua orang kepengen dia hidup lagi. Sampai akhirnya mujizat Tuhan, dia dibangkitkan kembali. Sebegitu berdampaknya hidup dia dalam perbuatan baik. Saya berdoa kita semua punya dampak positif yang baik, yang mengena di lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita, berkontribusi dalam komunitas. Orang yang bermental sehat, dia mampu menghadapi atau mengelola stres dalam hidupnya sehari-hari, tanpa menjadi putus asa, tanpa menghancurkan diri sendiri. Ada orang yang kelihatannya kuat, tapi ternyata dia merusak dirinya sendiri. Dia menghancurkan dirinya sendiri, ngobat pelampiasannya ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Nah, itu berarti dia tidak benar-benar kuat. Orang yang kuat adalah dia bertahan, tetap positif, tetap optimis di tengah tantangan dan ujian kehidupan. Haleluya. Lalu apa faktor yang mempengaruhi mental health? Mari kita lihat, ada 3 faktor minimal yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Klik. Yang pertama adalah faktor biologis. Ini faktor bawaan. Ini kita tidak bisa memilih. Kita bisa mengelolanya. Kita bisa meminimalisirkan. Tetapi kita tidak akan bisa menghilangkannya. Karena ini ada dengan kita dari sejak kita lahir. Kita warisi hal ini. Ada orang yang kecenderungannya murung, yang selalu kelihatan letih lesu sekalipun dia sebenarnya lagi bersemangat. Itu faktor biologis, saudara. Terkadang itu sangat sulit untuk merubahnya, karena itu berkaitan dengan genetik, berkaitan dengan ketidakseimbangan kimia di dalam otak kita. Ada gangguan neurologis, ada masalah keseimbangan hormon, perubahan hormon. Nah, ini orang yang mau masuk dalam usia manula. Nah, itu pasti ada perubahan hormon ini. Kalau orang dunia katakan makin tua, orang itu grafiknya makin turun, seperti kembali lagi seperti anak kecil dulu. Saya berdoa tidak terjadi di Mount Hermon. Karena firman Tuhan berjanji Tuhan akan mengangkat engkau terus naik dan tidak turun. Haleluya. Ada juga berkaitan dengan pola makan kita, bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Kebutuhan tidur, keseimbangan antara kegiatan fisik dan istirahat. Karena kesehatan fisik juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Ada satu contoh di dalam Alkitab, klik.
seorang bernama Elia. Dia baru saja mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tapi tidak lama setelah itu dia mengalami depresi sampai kepengin mati. Saking dia lelah ekstrim, dia kepengin meninggalkan dunia ini. Nah, ketika kita diperhadapkan pada hal seperti ini, seringkali solusi kita orang karismatik, oh kamu kurang berdoa, kamu kurang dekat dengan Tuhan, kamu kurang baca Alkitab. Anda tahu solusi dari Tuhan untuk Elia ketika dia mengalami depresi? Tuhan kasih dia tidur dan makan. Berapa banyak yang suka dengan solusinya Tuhan untuk Elia? Orang stres kok dibilang kamu ini salah. Orang stres disalahin, makin stres dia, saudara. Coba Anda tekan hidup orang yang sudah depresi. Oh, kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Makin depresi dia, saudara. Mungkin memang ada yang bangkit, tapi satu di antara nggak tahu berapa banyak. Terkadang masalah kehidupan kita itu bisa selesai kalau kita tinggal tidur. Dan kita biarkan Tuhan yang bekerja. Haleluya. Ketika kita turun tangan, Tuhan campur tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, campur tangan dalam kehidupan kita. Kita suka cawe-cawe sih, suka membantu Tuhan. Siapakah kita membantu Tuhan? Pergi aja makan-makan, kau kurang rekreasi mungkin, makanya hormonnya terganggu. Kurang piknik, makanya mentalnya sakit. Banyak orang perlu healing. Ditanya sakit apa? Nggak tahu dia sakit apa. Mungkin sakit jiwa, saudara. Hari ini orang dengan bangga mengakui bahwa dia sakit jiwanya dengan mempostingnya di medsos. Aku lagi healing. Kalau dulu orang sakit jiwa disembunyikan, sekarang diposting di media, saudara. Healing. Kasihan deh loh. Memang tapi terkadang kita hanya perlu piknik, kita hanya perlu makan-makan, bersenda gurau dengan teman-teman kita, melupakan sejenak apa yang sedang menekan di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau kasih tahu buat jemaat Mount Hermon, jangan sok rohani. Ada kalanya memang solusinya itu bersifat rohani. Tapi kalau orang sudah kecapean, tidak selalu solusinya harus yang rohani-rohani. Haleluya. Jadi kesehatan fisik mempengaruhi kekuatan mental. Dan solusi yang diberikan oleh Tuhan kepada Elia, dia diberi makan dan dibiarkan tidur, baru dia pulih dan dia bisa melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, klik, ada faktor psikologis. Ini bisa berupa trauma, pengalaman masa kecil, trauma masa lalu, tekanan emosional. Hal ini berkaitan dengan cara kita memandang diri kita sendiri dan cara kita mengelola emosi. Klik, ada satu contoh di Alkitab, seorang bernama Daud. Daud ini sering kali mengalami tekanan batin. Dari sejak dia dinubuatkan dia akan menjadi raja Israel, dia mengalami begitu banyak tantangan. Bahkan bosnya sendiri mau membunuh dia bukan satu kali, 2
2 kali. Bahkan dia dikejar-kejar oleh Saul. Bukan hanya itu, Daud pun mengalami kegagalan pribadi di dalam kehidupannya. Keluarganya amburadul. Sekalipun dia seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana dia bisa mengatasi masalah kesehatan mentalnya? Daud belajar untuk selalu membawa jiwanya kepada Tuhan. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Anda dan saya tidak perlu jaim di hadapan Tuhan karena Dia yang menciptakan kita. Amin. Daud tidak menyembunyikan ketakutannya. Daud tidak menyembunyikan kesedihannya. Dia tidak menyembunyikan kepahitannya. Dia tidak menyembunyikan kebenciannya terhadap kejahatan. Dia ungkapkan semua di dalam mazmur-mazmurnya. Tetapi kalau Anda perhatikan, mazmur Daud tidak berhenti pada masalah. Dia tidak hanya berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Mazmur Daud selalu ditutup dengan pujian dan doa. Itulah yang harus kita lakukan. Kita ini seringkali melampiaskan emosi kita, habis itu berhenti. Jangan berhenti di pelampiasan emosi. Tutup dengan doa dan pujian, pengharapan kepada Tuhan. Belajar untuk membawa jiwa kita, kesehatan mental kita kepada Tuhan. Karena Dialah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kedua kita belajar di sini, kesehatan jiwa itu sangat dipengaruhi oleh relasi kita dengan Tuhan. Nah, ini baru bagian yang rohani. Yang Elia tadi bagian yang jasmani, tetapi sangat penting. Jadi baik jasmani maupun rohani sangat penting. Solusinya harus komprehensif. Karena itu Anda dan saya tidak boleh cepat menghakimi orang lain. Oh, dia itu begitu karena begini loh. Hidup seseorang tidak selalu mudah untuk dirumuskan. Solusi untuk mengatasi masalah dalam kehidupan orang lain tidak semudah apa yang kita pikir. Terkadang yang dialami orang itu begitu rumit. Kita harus cari dulu benang merahnya di mana, akar masalahnya di mana. Jadi ketimbang kita cepat menilai, lebih baik kita belajar untuk memahami lebih lagi. Amin. Disitulah kita belajar untuk berbelas kasihan. Haleluya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi mental health klik adalah faktor sosial. Ini berbicara tentang dukungan keluarga, lingkungan, pekerjaan, hubungan sosial. Disinilah pentingnya Anda punya pergaulan yang baik. Karena pergaulan Anda akan mempengaruhi kesehatan mental Anda. Klik, ada seorang bernama Yusuf di dalam Alkitab. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia diasingkan ke Mesir. Di tempat di mana dia tidak tahu budayanya. Dia tidak tahu bahasanya. Dia tidak tahu cara berpakaiannya. Tempat yang begitu asing bagi Yusuf. Tapi puji Tuhan, Yusuf punya ketahanan mental yang luar biasa. Sehingga dia tetap rajin bekerja. Dia tetap setia dan loyal kepada atasan yang Tuhan taruh atas hidupnya. Dia tunduk pada otoritas. Kenapa Yusuf bisa punya ketahanan mental yang luar biasa? Karena dia punya iman kepada Allah. Dan dia menjaga integritasnya dengan baik. Karena itu sangat penting lingkungan yang kita pilih. Karena lingkungan dapat memperkuat atau melemahkan mental kita. Haleluya. Jadi ada faktor biologis,
ada faktor psikologis, ada faktor sosial. Sekarang kita masuk di bagian yang terakhir. Wah, terakhir sudah. Karena perjalanan kita masih panjang. Masih ada perjamuan kudus. Klik, ada 3 tips untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, klik lagi. Kita harus membangun dasar yang kuat. Dasar yang kuat adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus punya fondasi rohani yang kuat supaya kita punya mental yang tahan banting. Klik. Ada 2 ayat. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Next. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ada satu contoh dalam Alkitab. Next. Orang yang namanya Daniel. Dia hidup di tengah budaya yang asing juga, sama seperti Yusuf tadi. Bahkan budaya yang kontra dengan kepercayaannya. Budaya yang membenci kepercayaannya Daniel. Dasar iman kepada Allah sekali lagi menyelamatkan Daniel, membuat dia menjadi tidak tergoyahkan. Sehingga Daniel tetap rajin berdoa, dia tetap taat, dan tidak kompromi dalam kehidupannya. Ini menunjukkan seorang yang sehat mentalnya. Tapi kalau Anda mulai ikut-ikutan yang gak benar, Anda jatuh karena di-pressure oleh teman-teman Anda, ikut-ikutan melakukan hal yang Anda tahu bertentangan dengan firman Tuhan, itu mental Anda perlu diperkuat. Kalau pergaulan itu tidak cocok bagi Anda masih punya kok pergaulan yang lain. Tuhan bisa kasih kepada Anda teman-teman yang jauh lebih baik daripada teman-teman Anda sekarang, yang suka mempengaruhi Anda melakukan hal yang tidak benar. Kita harus punya dasar yang kuat. Kerohanian kita harus kuat. Yang kedua, klik. Tips yang kedua menjaga kesehatan mental adalah kita harus membangun keseimbangan. Hidup itu harus seimbang. Seimbang. Ada ayatnya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Next. Ayat 38 dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Secara tidak sadar, Yesus sedang berbicara tentang keseimbangan antara hidup jasmani. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi semua orang. Kehidupan jasmani dan rohani. Iman dibuktikan dengan perbuatan. Karena itu dalam kehidupan kita pun kita perlu keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan. Ini berkaitan dengan kesehatan mental kita. Kalau kita sudah terlalu lelah melayani, akhirnya keluarga pun terabaikan. Anda terlalu lelah bekerja, pergi pagi, pulang malam, atau pergi pagi, pulang pagi. Itu lebih parah lagi, ada lagunya kan. Yang suka dangdutan pasti tahu nih. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rejeki.
Loh, pendeta juga harus tahu lagu dunia, saudara. Anda pergi pagi, pulang pagi. Keluarga Anda pasti terbengkalai. Kesehatan mental Anda pun pasti terganggu. Karena itu perlu keseimbangan. Amin. Haleluya. Klik. Ada satu contoh di Alkitab yang seringkali kita berpihak pada satu orang. Marta dan Maria. Mana kita lebih suka? Jujur. Orang karismatik sukanya sama Maria. Tidak heran orang karismatik banyak yang malas bekerja. Kerja pun nggak benar. Alasannya kalau disuruh kerja, aku kan anak raja. Aku bangsawan. Aku umat yang istimewa. Padahal ini berbicara tentang keseimbangan. Anda kalau nggak ada Marta, nggak makan. Haleluya. Di sini mau pendoa syafaatnya selalu doa puasa 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak ada yang mau. Terus kalau semuanya berdoa, siapa yang masak? Ini bicara keseimbangan, saudara. Kita memerlukan Maria, yes. Kita juga perlu Marta. Dua-duanya diperlukan. Ada waktunya kita duduk diam di kaki Yesus seperti ini. Saat ini Anda sedang duduk diam di kaki Yesus. Ada kalanya kita melayani. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi seperti Marta. Bedanya jangan seperti Marta. Marta melayani sambil ngomel. Itu aja bedanya, saudara. Itu yang harus kita perhatikan dan waspadai dalam kehidupan kita. Melayani dengan legowo. Melayani dengan sukacita. Haleluya. Seimbang antara aktivitas dan kontemplasi. Klik yang ketiga dan yang terakhir. Kita perlu membangun komunitas yang sehat. Ini pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita berkaitan dengan kesehatan mental kita. Kita diciptakan untuk hidup dalam komunitas. Jadi tidak baik juga kalau Anda solusinya kemudian menyendiri, mengisolasi diri. Amsal katakan orang yang menyendiri itu aneh. Suka-sukanya sendiri. Punya pikirannya sendiri dan dianggap dirinya selalu benar. Makanya perlu bergaul dalam sebuah komunitas. Dukungan sosial yang sehat membantu kita untuk bisa bangkit saat jatuh, dikuatkan saat lemah, dan diingatkan saat mulai menyimpang. Klik, ada 2 ayat dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya hindari komunitas yang toksik. Ini anak muda mengerti. Toksik. Pergaulan yang toksik. Seperti apa sih komunitas yang toksik itu? Saling merendahkan. Persaingan yang tidak sehat. Memanipulasi orang untuk mendapatkan yang dia mau. Tidak ada empati, tidak ada dukungan saat kita bermasalah. Itu komunitas yang harus Anda tinggalkan. Penuh drama dan konflik. Hidup kita sudah cukup drama. Tidak perlu Anda punya pergaulan yang penuh drama. Konflik lagi. Pergaulan yang tidak menghormati boundaries kehidupan kita.
Kita semua punya boundaries. Kita semua punya batasan-batasan yang tidak seharusnya dilanggar oleh saudara atau sahabat kita. Tapi kalau dia tidak bisa menghormati boundaries kita, batasan hidup kita, dia seenak udulnya memperlakukan kita, padahal dia sendiri tidak mau diperlakukan demikian. Itu tanda bahwa Anda sedang bergaul dengan orang yang toksik. Lingkungan yang fokus pada apa yang salah, selalu ada yang kurang, selalu negatif, selalu pesimis. Itu Anda harus mikir-mikir loh untuk melanjutkan hubungan itu. Karena akan berpengaruh pada mental Anda. Kemarin saya dengar sebuah cuplikan khotbah. Yang menyedihkan bagi saya adalah pendetanya bilang begini, khotbah yang bagus adalah khotbah yang membuat jemaat merasa selalu salah. Kalau tidak begitu, jemaat tidak pernah tahu kalau mereka salah. Bagi saya itu menyedihkan. Seorang pendeta senior, GBI lagi, saya nggak perlu ngomong. Dia bangga kalau khotbahnya itu membuat jemaatnya depresi. Anda bisa bayangkan kalau yang dengar khotbah itu orang yang mentalnya lagi terganggu. Yang dia merasa seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan hal yang benar. Bisa-bisa pulang dari ibadah bunuh diri itu orang. Kok ada ya pendeta bangga dengan khotbah yang selalu menyudutkan jemaat, yang selalu membuat, memang kita itu menanggapi khotbah bukan berarti pengkhotbah tidak boleh menegur. Tetapi di akhir khotbah harus selalu ada pengharapan. Karena itu yang Yesus mati untuk bayar di dalam kehidupan kita. Selalu ada pengharapan. Kamu memang salah, tapi bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Engkau akan naik lebih tinggi daripada sebelumnya. Apa yang kau buat salah, memang kau salah, tapi kesalahanmu sudah ditanggung oleh Yesus. Itu baru khotbah jempol. Udah nginjek-nginjek orang, habis itu nggak dilepas injekannya, digas terus, matilah itu orang. Putus asa, makin stres pulang gereja bukannya bersuka cita, makin stres, makin depresi, saudara. Padahal Yesus datang untuk memberikan hidup. Haleluya. Makanya hati-hati kalau Anda mengkhotbahi seseorang. Ini bukan hanya untuk para pengkhotbah loh. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam interaksi kita terkadang kita juga ada ayat-ayat Alkitab yang harus kita kutip, kita sampaikan sekalipun secara tidak langsung. Anda boleh menegur, tapi di akhir teguran Anda harus ada pengharapan. Amin. Kalau menurut ajaran yang mengajarkan kepada orang tua bagaimana kita bisa mendidik anak dengan baik sehingga mereka punya self-esteem yang baik, di setiap satu teguran harus ada 9 pujian. Jadi kalau Anda dikasih kesempatan 10 kali ngomong sama anak, 1 kali boleh Anda menegur. Yang 9 Anda harus memuji atau memberikan solusi kepada anak itu. Bukan terbalik. Kalau kita ini orang tua Asia, suka terbalik nih. Dikasih 10 kali kesempatan ngomong sama anak, 9 teguran, 1 pujian. Terbalik, saudara. Anak Anda akan jadi orang yang minder.
yang selalu merasa salah, nggak pede, tidak tahu identitasnya, karena selalu salah dalam hidupnya. 10 menit. Anda diizinkan untuk bicara masalah, itu hanya 2 menit. Yang 8 menit, Anda harus pakai waktu itu untuk berbicara tentang solusi. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mengatasi masalah yang tadi Anda sampaikan? Jangan ngomong sama bos, cuman berkeluh kesah, bersungut-sungut. Oh iya, kenapa produksi tidak tercapai? Oh iya, begini banyak hujan, ya jalannya rusak, ya oh nggak cukup pekerjaannya. Habis itu, terus itu udah tiba-tiba saudara, tinggal 2 menit lagi Anda ngomongkan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau Anda diberikan waktu 10 menit, jangan semuanya dipakai untuk ngomongin masalah. Cukup 2 menit saja. 8 menit Anda ngomongin solusi. Apa yang kita bisa buat lebih baik lagi. Demikian juga hubungan suami dan istri. Cukup berantem 2 menit. Yang 8 menit ngomongin, oke, bagaimana kita bisa maju melangkah dengan lebih baik lagi. Haleluya. Ini prinsip bisnis 80-20. Haleluya. Ada seorang bernama Sir John Templeton. Dia berkata dalam bahasa Inggris, "It's nice to be important, but it's more important to be nice." Memang jadi orang penting itu banyak enaknya, banyak manfaatnya. Tapi jauh lebih bermanfaat kalau Anda menjadi orang baik. Amin. Klik ayat 25 belum dibaca tadi, udah kelamaan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada satu contoh yang luar biasa di dalam perjanjian baru. Next. Paulus, kalau Anda lihat pelayanan Paulus, dia tidak pernah melayani seorang diri. Dia tidak pernah pergi seorang diri. Selalu dia bawa tim. Dia bawa rekan sepelayanannya. Dia punya komunitas yang luar biasa. Sehingga dia tidak pernah berjalan sendiri dalam pelayanannya. Dia membangun tim, dia mendidik orang-orang, dia saling mendukung di dalam komunitas tersebut. Betapa indahnya kalau kita bisa melayani secara bersama-sama. Dimulai dari keluarga kita. Pastikan apakah keluarga kita semuanya sudah terlibat di dalam pelayanan. Kalau kita mau punya gereja yang sehat, maka dimulai dari pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bersama-sama melayani. Amin. Haleluya. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bersama dengan Tuhan, Anda dan saya bisa memiliki mental yang tahan banting. Bangun dasar yang kuat di dalam Kristus. Jalani kehidupan ini dengan seimbang. Yang ketiga, milikilah komunitas yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.